Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 32. Kisanak, harap suka meninggalkan warung ini karena malam sudah larut, saya hendak menutup warung, maaf. Melihat sikap yang tidak ramah itu dan mendengar orang itu kini menyebutnya Kisanak dan seperti orang marah, Joko Lawu memandang heran. Akan tetapi dia segera dapat menyadari kesalahannya. Tentu saja, kalau tempat ini menjadi tempat pertemuan para penyelidik, anak buah ayahnya, tentu Pak Jio ini sudah mengenal ayahnya dan sudah tahu pula akan keadaan ayahnya. Tentu dia tahu bahwa ayahnya tidak mempunyai seorang putra, hanya mempunyai seorang anak perempuan. Maka, ketika dia tadi mengaku sebagai putra Ki Sinduening, tentu saja Pak Jio menjadi curiga kepadanya. Kalau begitu, mari ku bantu menutupkan warungmu, Paman. Kemudian, sambil membantu menutupkan gebyok warung, dia berkata lirih, Paman tentu sudah mendengar bahwa Ki Sinduening hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Mawarsi. Nah, akulah Mawarsi, Paman Jio. Kini dia menggunakan suaranya sendiri, suara wanita. Pak Jio tidak menjawab, hanya matanya terbelalak mengamati Joko Lawu di bawah sinar lampu yang remang-remang itu. Akan tetapi dia mempercepat menutupkan waru, mari kita bicara di dalam, bisiknya setelah menutupkan daun pintu depan. Tanpa bicara, Joko Lawu mengikuti tuan rumah ke belakang melalui lorong yang ditutup kain hitam itu. Ternyata Pak Jio tinggal seorang diri saja di rumah merangkap warung itu dan di ruangan sebelah dalam rumahnya dan cukup luas itu kosong. Mereka kini duduk berhadapan terhalang meja dan sebuah lampu duduk menerangi muka mereka. Sejenak Pak Jio mengamati wajah Joko Lawu dan setelah dia mendengar bahwa pemuda tampan di depannya ini adalah putri Ki Sinduening, barulah dia melihat jelas raut wajah seorang gadis cantik manis. Jadi Andika inikah putri Ki Sinduening, katanya. Saya sudah mendengar bahwa dia mempunyai seorang putri bernama Mawarsi yang memiliki kedikdayaan seperti ayahnya. Akan tetapi sungguh tidak saya sangka, Andika sebagai seorang gadis berani menyamar pria dan memasuki Ponorogo. Alangkah besar bahayanya. Paman Jio, aku meninggalkan Mataram untuk mencari ayah karena aku tidak betah seorang diri di sana. Nanti dulu, nak, kata Pak Jio sambil menatap wajah itu dengan pandang mata tajam penuh selidik. Katakan dulu bagaimana Andika dapat mengetahui tempat ini. Aku hendak mencari ayah dan meninggalkan Mataram, menyamar sebagai pria untuk memudahkan perjalanan. Dalam perjalanan aku melihat seseorang dikeroyok oleh dua orang warok dan mendengar orang itu disebut mata-mata Mataram, aku lalu menolongnya. Dua orang warok itu melarikan diri akan tetapi orang itu terluka parah. Sebelum tewas dia memberitahu kepadaku bahwa ayahku ditawan di Ponorogo dan kalau aku ingin tahu tentang ayah, aku disuruh mencari warung Pak Jio di Ponorogo. Nah, itulah yang membawa aku berkunjung malam ini, Paman. Pak Jio mengangguk-angguk dan kini barulah dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tidak merasa heran bahwa seorang dara berani melakukan perjalanan berbahaya seperti itu, bahkan dia kagum karena memang dia sudah mendengar akan kegagahan Mawarsi. Berita itu memang benar, nak. Ayahmu, Ki Sinduening, memang telah ditangkap oleh Adipati Ponorogo secara licik sekali. Ayahmu telah mengadakan pertemuan dan perundingan di sini dengan anak buahnya, dan ayahmu menyatakan hendak membujuk sang Adipati agar tidak melakukan pemberontakan. Ayahmu tidak ingin melihat kejadian perang antara Ponorogo dan Mataram karena hal itu merupakan perang saudara yang hanya akan mendatangkan banyak korban di antara rakyat jelata. Kami semua sudah menyatakan kekhawatiran kami akan keselamatan ayahmu. Akan tetapi beliau memaksa dan akhirnya, terpaksa kami melepas beliau pergi seorang diri menghadap sang Adipati. Dan akibatnya, bukan saja sang Adipati tidak memenuhi permintaannya, tidak menyetujui nasihatnya, bahkan ayahmu ditangkap dan ditawan. Joko Lawu mengerutkan alisnya. Dan paman sekalian yang menjadi anak buah ayah diam-diam saja, tidak melakukan usaha untuk membebaskan ayahku? Pak Jio menarik napas panjang. Kami semua tidaklah begitu pengecut untuk membiarkan saja ayahmu menjadi tawanan, akan tetapi juga kami bukan orang bodoh yang membunuh diri secara konyol. Kalau sang Adipati tidak membunuh Ki Sinduening, melainkan menawannya, hal itu dapat diartikan sebagai suatu umpan pancingan.
Tentu sang adipati dan para senopatinya mengharapkan agar teman-teman ayahmu akan datang untuk mencoba membebaskannya, dan tentu telah dipasang perangkap sehingga kalau kami yang jumlahnya tidak banyak melakukan usaha itu, kami akan seperti sekelompok laron yang menyerbu api. Andai kata ada usaha melakukan percobaan menolongnya, hal itu hanya dapat dilakukan oleh 1-2 orang saja yang menyelundup ke tempat tahanan. Akan tetapi di antara kami tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Haruslah dicari orang yang mempunyai aji kesaktian untuk mencoba membebaskan Ki Sinduening. Aku akan melakukannya sendiri, Paman. Andika? Andika seorang wanita. Terlalu berbahaya, Nak. Adipati Ponorogo memiliki banyak jagoan yang sakti mendraguna, dan tempat itu tentu dijaga ketat oleh pasukan yang besar jumlahnya. Aku tidak takut, Paman. Untuk menyelamatkan ayah, aku siap untuk mempertaruhkan nyawaku. Aku hanya ingin mendapat keterangan dari Paman, keterangan yang jelas di mana ayahku ditawan, dan bagaimana pula keadaan tempat tawanan itu, bagaimana pula kekuatan penjagaannya. Ki Sinduening ditawan dalam sebuah tempat tahanan di Kadipaten, demikian keterangan yang diperoleh penyelidik kami yang dapat menghubungi seorang prajurit Kadipaten. Hanya tawanan yang amat penting saja yang ditahan di dalam istana Kadipaten, bukan di tempat tawanan biasa. Akan tetapi menurut keterangan itu, Ki Sinduening diperlakukan dengan cukup baik, tidak disiksa karena pihak Kadipaten masih mengharapkan agar Ki Sinduening suka membantu Ponorogo. Joko Lau mengepal tinju. Tidak mungkin. Ayah tidak akan sudi mengkhianati Mataram. Dia seorang ksatria sejati yang siap mengorbankan nyawa demi negara dan bangsa. Sekarang aku hanya minta penggambaran tentang letak dan keadaan di Kadipaten Ponorogo, Paman. Semalam suntuk mereka tidak tidur dan Joko Lau mendapatkan gambaran yang jelas dari Pak Jio yang hafal benar akan keadaan istana di Kadipaten, tahu pula di mana letak kamar tahanan itu dan tahu pula keadaan para penjaga yang bertugas di sana. Semua itu dipelajari dan dicatat dalam hati oleh Joko Lau yang sudah mengambil keputusan bulat untuk menolong ayahnya. Dia tidak minta bantuan, juga tidak ingin dibantu karena kalau pembantunya kurang pandai, dia bukan membantu sebaiknya malah akan menjadi rintangan baginya. Selain mempelajari keadaan istana Kadipaten berikut tempat tahanan di mana ayahnya dikeram, Joko Lau juga mendengar banyak dari Pak Jio tentang Kadipaten Ponorogo yang memberontak. Setelah mendengar cerita itu, baru Joko Lau mengerti mengapa ayahnya berusaha keras untuk menaklukkan Ponorogo dengan jalan damai, mencoba untuk membujuk Adipati Ponorogo agar tidak memberontak terhadap Mataram. Pak Jio adalah seorang penyelidik kawakan dari Mataram dan mengetahui dengan jelas semua persoalan Mataram dan daerah-daerah yang memberontak. Joko Lau mendengar bahwa pemberontakan di Demak dan Ponorogo dipimpin oleh keluarga Sang Prabu sendiri. Pemberontakan di Demak yang baru saja dapat ditundukkan oleh pasukan Mataram dipimpin oleh Pangeran Puger. Adapun pemberontakan di Ponorogo dipimpin Adipati Ponorogo yang juga seorang pangeran, yaitu Pangeran Jayaraga. Baik Pangeran Puger maupun Pangeran Jayaraga adalah saudara-saudara seayah dari Sang Prabu Hanyokrowati, seayah berlainan ibu karena mereka semua adalah putra mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati. Jelaslah persoalannya bahwa pemberontakan itu didasari iri hati dan usaha memperebutkan kekuasaan, yaitu tahta kerajaan Mataram. Ketika Sang Prabu Hanyokrowati, yaitu dahulunya Pangeran Raden Mas Jolang, oleh mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati diangkat menjadi putra mahkota yang menggantikan kedudukannya, banyak pangeran yang merasa iri hati. Biarpun mereka itu sudah diberi kedudukan adipati, mereka tidak merasa puas karena hanya menguasai daerah kecil saja. Itulah sebabnya setelah ayah mereka wafat, para pangeran itu tidak mau mengakui kekuasaan saudara mereka, Sang Prabu Hanyokrowati dan melakukan pemberontakan. Tentu saja Senopati Ki Sinduening yang sejak muda membela Mataram, merasa bersedih melihat adanya perebutan kekuasaan ini dan setelah dia diangkat menjadi pemimpin pasukan penyelidik, dia pun berusaha untuk mengingatkan Pangeran Jayaraga yang telah menjadi Adipati Ponorogo agar tidak melanjutkan sikapnya yang memberontak.